Waktu adalah merupakan modal dasar bagi kita untuk kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Modalnya adalah waktu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا مخبرا عن أحوال أهل النار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama al-faqir berwasiat terutama kepada diri al-faqir dan juga kepada hadirin sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah merupakan hari Jumat yang terakhir dari tahun 2021 perhitungan Syamsiah atau perhitungan Masehi. Besok sudah kita memasuki tahun 2022. Pergantian tahun biasanya suka diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pergantian tahun, apakah itu tahun Hijriyah ataupun tahun Qamariyah maupun tahun Syamsiyah yang sering juga disebut tahun Masihiyah, tiada lain adalah perubahan waktu yang menggunakan perhitungan berdasarkan pergerakan benda-benda planet yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan tentang perubahan bulan, in lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Tujuannya agar supaya kalian mengetahui jumlah bilangan tahun dan untuk perhitungan waktu yang kita alami. Pada hakikatnya pergantian tahun apapun baik Hijriyah maupun Masihiyah, ketika kita melalui satu tahun ataupun kita melalui satu bulan ataupun kita melalui satu minggu ataupun kita melalui satu hari, bahkan setiap jam yang kita lalui, hendaknya kita harus menyadari bahwasanya itu adalah merupakan
pengurangan dari jatah umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kita semua. Setiap bertambahnya tahun, hendaklah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita ingat bahwasanya jatah umur kita hidup di dunia ini semakin berkurang. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk beramal saleh juga semakin berkurang. Begitu pentingnya waktu dan mempergunakan waktu sebaik-baiknya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu ini. Berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Misalnya bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri walayalin ashr, bersumpah dengan waktu subuh, was subhi idza tanaffas, bersumpah dengan waktu duha, wadduha wal laili idza saja, bersumpah dengan waktu asar, wal asri, bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza yaghsha. Berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan waktu ini. Tiada lain adalah karena waktu begitu penting di dalam kehidupan kita ini. Waktu adalah merupakan modal dasar bagi kita untuk kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Modalnya adalah waktu. Karena kalau sudah kehabisan waktu, maka tidak di sana ada kesempatan lagi untuk kita bisa beramal. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagaimana keadaan ahwal ahli nar, keadaan penduduk neraka nanti. Allah gambarkan, Allah ceritakan, karena Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Allah gambarkan ini dalam Al-Quran tentang ucapan mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu. Orang-orang yang kafir, bagi mereka adalah neraka jahanam, la yuqda 'alaihim fayamutu. Mereka di dalam neraka itu tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Karena biasanya kalau orang mati yang asalnya menderita sakit, yang dia begitu sangat menderita, sangat kepayahan, setelah mati selesai. Tapi azab di neraka, mereka tidak mati di sana. Seperti dalam surah Sabbihis, Allah katakan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Artinya mereka merasakan azab yang begitu pedihnya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan juga azabnya tidak pernah diringankan. Malaikat tidak ada waktu istirahatnya, malaikat tidak ada waktu absennya. Mereka terus menerus diazab di dalam neraka jahanam dan tidak diringankan dari azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami memberikan balasan kepada setiap orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kemudian Allah gambarkan bagaimana keadaan mereka. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam neraka jahanam. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, niscaya kami akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti dulu yang kami meninggalkan amal saleh. Inilah penyesalan ahlun nar. Bagaimana mereka waktu di dunia tidak benar-benar memanfaatkan umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk merenung dan beriman kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah, untuk mengisi umur mereka dengan amalan-amalan yang saleh. Pada saat itu mereka menyesali dan mereka minta dikembalikan ke dunia agar supaya mereka bisa beramal saleh. Apa Allah katakan? Allah menjawab, awalam nu'ammirkum
Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah memberikan umur yang panjang buat kalian, yang mana dengan umur yang panjang itu kalian bisa gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bertafakkur, merenungkan ayat-ayatnya, beriman kepadanya, menggunakan umur itu di dalam kemanfaatan, di dalam amal yang saleh. Bukankah sudah kami berikan itu semua? Wa ja'akumun nadhir. Bukan itu saja, bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan, baik itu dengan diutusnya para nabi, diturunkannya kitab-kitab suci, itu adalah merupakan peringatan. Juga dilanjutkan setelah nabinya meninggal dengan para ulama, para dai yang mengingatkan kita. Itu adalah merupakan peringatan secara aktif. Para ulama menafsirkan ayat ini bukan saja peringatan secara aktif, tapi juga kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara pasif, yaitu dengan diingatkannya rambut kita sudah mulai memutih, gigi yang sudah mulai gugur, gigi yang sudah mulai rontok, atau bahkan kekuatan badan kita sudah melemah. Itu semuanya adalah sebagai nadhir, sebagai peringatan-peringatan bagi kita bahwasanya jatah umur kita semakin sedikit. Wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Allah katakan kepada ahlun nar tadi, fadhuqu, maka rasakanlah akibat dari perbuatan kalian tersebut. Fama lidh-dhalimina min nasir, maka sungguhnya tidak ada lagi penolong bagi mereka-mereka yang zalim. Hal ini pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun. Keadaan mereka bukan saja yang sudah tadi masuk dalam neraka, bahkan ketika seorang mencapai ajalnya, ketika jiwanya meninggalkan raganya, pada saat itu dia menyaksikan alam barzakh. Pandangannya tidak lagi terbatas oleh pandangan fisik, tapi terbuka, dia bisa melihat masa lampau dan masa yang akan datang, diperlihatkan tempatnya nanti di akhirat. Allah ceritakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sehingga apabila datang kepada mereka, kepada salah seorang di antara mereka kematian, qala rabbirji'un, ya Allah, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, semoga saja aku bisa beramal soleh, tidak seperti yang pernah aku tinggalkan dahulu. Apa Allah katakan? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan yang dia katakan, penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, padahal di belakangnya sudah terdapat dinding pemisah antara kehidupan barzah dan kehidupan akhirat. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti mereka dibangkitkan di yaumil qiyamah. Itu penyesalan-penyesalan yang dialami oleh manusia-manusia yang tidak benar-benar menggunakan waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan dalam surah Al-Munafiqun, orang-orang yang beriman, agar supaya kita tidak dilaikan oleh anak dan harta kita, agar supaya kita jangan dilupakan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sampai dilalaikan oleh anak-anak kalian dan juga harta kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, barang siapa yang melakukan itu, artinya dia bisa dilupakan
oleh anak-anaknya dan hartanya maupun kesibukan yang lainnya dari mengingat Allah, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, dan infakkanlah sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka pada saat itu dia akan mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, tolong undur aku walaupun sedikit saja. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, pasti aku akan bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Apa kata Allah? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak bakalan Allah Subhanahu wa taala mengundurkan satu jiwa dari ajal yang telah ditentukannya, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita, agar supaya senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan berdiri maupun duduk, dalam keadaan sibuk atau lenggang, di dalam segala keadaan kita, agar senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ini, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terkontrol segala amal perbuatan kita. Karena tujuan daripada ibadah salat juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat. Tujuannya apa? Li dzikri, untuk mengingat aku. Kalau orang selalu sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia malu kalau dia ingin bermaksiat. Dia malu untuk melaksanakan kemungkaran. Dia malu untuk berkhianat kepada masyarakat atau mengkhianati apa yang Allah amanatkan kepada dia. Inilah tujuan daripada pendidikan dan gemblengan yang setiap hari kita diperintahkan untuk menjalankan salat kita ini yang 5 waktu. Tujuannya adalah tiada lain agar supaya kita senantiasa ingat kepada Allah, sehingga kita dapat mencegah dari segala perbuatan yang keji maupun yang mungkar. Wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيؤوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وأنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم ادفع البلاء والوباء والأسقام والأذيات عن أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة